Christ est ressuscité. Alleluia, alleluia. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam renungan Provinsi MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Pada saat ini di Eropa, secara khusus saya di Prancis saat ini musim semi, dan saya sering bilang kepada saudara-saudara saya di sini, saya bilang kamu di sini beruntung ya, karena bermenung tentang kebangkitan Tuhan pada saat musim semi, musim di mana bunga-bunga bermekaran, ada kehidupan baru, daun-daun tumbuh seperti ada dunia baru. Dan itu sangat membantu karena musim di Eropa, yakni musim semi saat ini, membantu mereka untuk bermenung secara lebih mendalam tentang arti kebangkitan, arti Yesus bagi mereka. Pada hari ini, dalam bacaan Injil, kita juga mendengar bagaimana Yesus memberi makan kepada kira-kira 5.000 orang. Dan dalam bacaan Injil kita melihat, kita mendengar, Yesus meminta mereka untuk duduk di rumput yang hijau. Ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, dan juga orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia adalah domba-dombanya. Dan topik tentang gembala yang baik, Yesus gembala yang baik ini sering diangkat dalam Injil Yohanes. Dan pada hari ini ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, tentu dia memberi bukan karena kelebihan-kelebihan, tetapi karena belas kasihan yang begitu besar kepada begitu banyak orang yang datang kepadanya. Yesus yang adalah sumber harapan, Yesus yang adalah gembala yang baik, memberikan kehidupan kepada begitu banyak orang. Dan yang menarik adalah bahwa yang menyediakan, yang memberi 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak kecil yang dalam masyarakat Yahudi pada saat itu tidak diperhitungkan, dan sama seperti para wanita pada saat itu tidak diperhitungkan, sehingga pada bacaan Injil hari ini dikatakan kira-kira 5.000 orang laki-laki, berarti tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk wanita-wanita. 5 roti dan 2 ikan diberikan oleh seorang anak kecil. Dan kalau kita mendalami lebih dalam lagi, bacaan Injil pada hari ini, itu adalah jatah kepada seorang anak yatim piatu, 5 roti dan 2 ekor ikan. Jatah dari pemerintah kepada anak yatim piatu selama 1 pekan, selama 1 minggu. Jadi ketika anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Andreas, dan kemudian Andreas memberikan kepada Yesus, ini mau mengatakan kepada kita bahwa anak itu menyerahkan seluruh hidupnya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya. Dan tentunya ini adalah suatu bentuk dari kepercayaan pada penyelenggaraan ilahi, bahwa hari-hari hidup selanjutnya diberkati oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Ini poin penting yang bisa kita refleksikan pada hari ini mengenai partage se multiplier. Memberi itu adalah melipat gandakan. Saya hidup di tengah-tengah komunitas internasional di sini, dan ada begitu banyak cerita. Seorang konfrater senior mengatakan kepada saya, dia bilang kalau kita simpan sendiri barang-barang itu akan hancur, akan hancur, atau akan buah puri, buah yang ketika kita menyimpan sendiri barang-barang itu akan hancur ya. Busuk. Ketika kita menyimpan suatu barang-barang sendiri, barang-barang yang terlalu banyak, kalau kita simpan itu menjadi busuk. Dan itulah ciri khas masyarakat saat ini, masyarakat konsumerisme dan hedonisme. Mereka membeli dan tidak tahu buat apa dengan barang-barang itu. Orang bereksis kalau mereka membeli, sehingga ada jargon plesetan dari saya berpikir maka saya ada. Dalam masyarakat saat ini, saya membeli maka saya ada. Itu semacam suatu penyakit zaman baru.
Orang berlomba-lomba membeli dan tidak tahu buat apa dengan barang-barang itu. Sebagai seorang Kristen yang baik, kita tidak mengumpulkan hal-hal itu, mengumpulkan barang-barang, tetapi kita memberikan kepada orang-orang, teristimewa kepada orang yang sangat membutuhkan. Sebagaimana spirit dari anak kecil tadi, dia memberi. Dan tentunya senantiasa memiliki kepercayaan yang kuat kepada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan Injil pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk menghidupi semangat iman, harapan, dan cinta kasih kita dalam kehidupan kita setiap hari, secara khusus dalam situasi kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.